Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran biologi. Kita masuk ke materi pembelahan sel. Untuk pembelahan sel sendiri dapat terjadi secara 3 cara. Yang pertama yaitu amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis. Untuk yang pertama dulu, di sini ada kata A itu tidak secara mitosis. Untuk nama lain pembelahan amitosis itu pembelahan biner atau pembelahan secara langsung. Kenapa dikatakan langsung? Karena pembelahan amitosis ini tidak melalui tahap-tahap pembelahan. Yang dimaksud tahap pembelahan itu ada istilah profase, metafase, dan seterusnya. Sedangkan untuk mitosis dan meiosis ini pembelahannya melalui tahap-tahap pembelahan. Dan nanti kita bahas. Kemudian kita masuk ke yang pertama, amitosis dulu atau pembelahan biner. Pada pembelahan biner, contohnya di kelas 10 kamu sudah belajar materi ini, pada bakteri itu pembelahannya secara biner. Di sini kita lihat dari satu sel itu hasil anakannya akan membelah menjadi 2 sel anak. Pada pembelahan ini tanpa melalui tahap-tahap pembelahan atau dikatakan pembelahannya secara langsung. Kemudian pada pembelahan biner, ini ada kata bi itu 2. Dari satu induk nanti akan terbentuk 2 sel anak. Kemudian kita masuk ke pembelahan secara mitosis dan meiosis. Itu pembelahan yang melalui tahap-tahap pembelahan. Untuk yang pertama dulu, ini gambaran secara mitosis. Untuk tahap pembelahan, itu ada istilah P, ada istilah M, ada istilah A, ada istilah T. PMAT. Untuk memudahkan menghafal, mungkin kalau kamu pernah ke posyandu, tidak asing dengan istilah ini. Program makanan anak tambahan. Ya, itu untuk memudahkan menghafal saja, tapi kalau di sini PMAT-nya itu P-nya profase, M-nya metafase, A-nya anafase, T-nya telofase. Ini namanya tahap pembelahan. Sebelum ke tahap pembelahan, ini diawali dengan interfase dulu. Pada interfase, ini ada yang mengatakan ini fase istirahat. Kenapa dikatakan istirahat? Karena ketika diamati di bawah mikroskop, itu tidak terlihat adanya aktivitas. Padahal ternyata ketika interfase, di sini ada aktivitas di dalamnya. Nah, aktivitas yang ada di interfase ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu G1, yang kedua itu S, yang ketiga itu G2. Untuk yang pertama dulu, G1, grow pertama, pertumbuhan pertama atau pertumbuhan primer. Jadi sel hasil pembelahan ini mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya dikatakan sebagai pertumbuhan primer. Setelah mengalami pertumbuhan primer, nanti masuk tahap yang kedua, yaitu S. S itu sintesis DNA atau replikasi DNA. Di sini terjadi perbanyakan DNA. Setelah DNA memperbanyak, nanti masuk ke pertumbuhan sekunder. Di pertumbuhan sekunder, ini sel akan mengalami pertumbuhan sampai dia siap melakukan pembelahan. Ya, di sini terjadi juga persiapan energi untuk pembelahan. Setelah siap melakukan pembelahan, baru masuk ke tahap pembelahan. Tadi PMAT, kemudian ini sitokinesis atau sitoplasmanya membelah sampai akhirnya pada mitosis itu akan terbentuk 2 sel anak. Untuk masing-masing tahap PMAT tadi kita lihat ini ketika fase profase kita bandingkan antara profase awal dan profase akhir. Pada profase awal, di sini ada kelihatan ini namanya benang-benang kromatin. Setelah profase akhir, benang kromatin ini mengalami penebalan. Penebalannya namanya
kromosom. Ya, jadi di profase itu kromatin menebal membentuk kromosom. Kemudian ciri yang lain dari profase, nah kita lihat, ini namanya membran inti. Membran inti ini melebur atau menghilang. Membran inti mulai menghilang. Termasuk anak inti itu juga mulai menghilang ketika di profase. Ciri yang lain, nah ini namanya sentriol. Sentriol ini bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Ya. Kemudian setelah profase, tahap selanjutnya itu metafase. Nah, meta itu yang di tengah-tengah. Jadi ini kromosom itu mengganda atau menduplikat. Duplikatnya namanya kromatid. Ya. Nih kromosom letaknya di bidang ekuator. Kalaupun tadi sentriol, tadi di profase ini bergerak ke arah kutub berlawanan. Nah, ini tujuannya setelah sampai di kutub berlawanan itu untuk berpegangan benang spindel. Ini namanya benang spindel. Dah. Kemudian fase berikutnya yaitu anafase. Di sini kromatid, ini tadi yang kromosom mengganda tadi bagiannya namanya kromatid. Nah, kromatid ini bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ya. Nih. Kemudian setelah anafase, tahap selanjutnya, nah di sini ini terjadi penipisan. Terjadi kromosom mengalami penipisan, menipis kembali membentuk kromatin. Kemudian ciri yang lain dari telofase, nah sini membran inti ini mulai terbentuk kembali, termasuk nukleolus itu juga muncul kembali. Kemudian, nah ini diikuti dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, sampai akhirnya nanti terbentuk dua sel anak. Nah, ciri dari mitosis itu menghasilkan dua sel anak, di mana dua sel anak ini sifatnya sama dengan induknya. Pada tubuh kita, pembelahan secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Ketika kita terluka, nah untuk mengembalikan luka, sel membelah secara mitosis. Dah. Nah, sekarang kita masuk ke meiosis. Nah, bedanya mitosis dan meiosis, untuk meiosis ini terjadi secara dua tahap atau dua siklus. Ya, PMAT-nya ada dua siklus. Makanya dikatakan meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1, nah, ciri dari meiosis 1 itu terjadi pemisahan kromosom homolog. Sedangkan untuk meiosis 2 itu terjadi pemisahan kromatid sister. Nah, kalau kita lihat masing-masing meiosis itu ada profase, metafase, anafase, telofase. Pada meiosis 1 berarti profasenya profase 1. Metafasenya metafase 1. Anafasenya 1. Nah, ini pada meiosis, nah di profase 1 ini ada 5 tahap lagi. Di dalam profase 1 itu terjadi 5 aktivitas. Ini untuk memudahkan menghafal, di sini ada istilah lesipadipdia. Le-nya leptoten, Z-nya zigoten, Pa-nya pakiten, kemudian ini selanjutnya diploten, terakhir diakinesis. Ini terjadi pada profase 1. Ya, setelah profase 1, kita masuk ke metafase 1. Nah, di profase 1 tadi terjadi peristiwa pindah silang. Ya. Nah, untuk metafase 1 tadi
perbedaan meiosis 1 dan 2, pada meiosis 1 itu terjadi pemisahan kromosom homolog. Sehingga kalaupun di sini ada metafase 1, nah di sini berarti ini yang di bidang ekuator itu kromosom homolog. Sedangkan kalau metafase 2 nanti yang di ekuator itu kromatid. Kromatid sister, kromatid yang masih saudara. Nah, jadi kalau ada istilah kromosom homolog berarti di meiosis 1. Kalau ada kromatid sister berarti di meiosis 2. Iya, ciri-cirinya sama dengan pada mitosis tadi. Meta itu berarti di tengah posisinya. Kemudian kalau yang anafase itu bergerak ke kutub berlawanan. Nah, untuk telofase ini sudah mulai terbelah menjadi 2. Nah, pada meiosis di sini dari 2N akan menghasilkan sel anaknya menjadi N. Nah, kemudian dari 2 sel anak ini di telofase 1 nanti akan membelah lagi ini menjadi 4 sel anak. Hasil dari meiosis itu dari satu induk tadi di meiosis 1, setelah meiosis 2 itu menghasilkan 4 sel anak. Di mana 4 sel anak ini mempunyai kromosom setengah dari induknya. Atau kalau dibuat tabel perbedaan di sini, perbedaan mitosis dan meiosis. Untuk yang pertama, dilihat dari tempat berlangsungnya. Untuk mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Sedangkan yang meiosis itu terjadi pada sel gonad atau sel kelamin. Jadi ketika pembentukan sperma atau ovum itu secara meiosis, tapi kalau di tubuh ketika ada sel yang rusak atau mati, nah penggantiannya secara mitosis. Di sini kalau dilihat dari tujuannya, untuk mitosis sendiri itu tujuannya untuk pertumbuhan serta penggantian sel rusak. Sedangkan untuk meiosis itu tujuannya untuk pembentukan gamet. Untuk kandungan genetik pada sel anak, yang mitosis itu sama dengan induknya. Sedangkan pada meiosis itu berbeda dengan induknya. Kemudian dilihat dari jumlah sel anak, yang mitosis itu menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan untuk meiosis itu menghasilkan 4 sel anak. Untuk jumlah tahap pembelahan, yang mitosis itu 1 kali, yang meiosis itu 2 kali. Kemudian jumlah kromosom sel anak, nah pada mitosis itu anaknya bersifat diploid sama dengan induknya. Sedangkan untuk meiosis, sifat anak itu setengah dari induknya atau bersifat haploid. Kemudian pada pindah silang, nah di mitosis tidak terjadi pindah silang. Sedangkan kalau meiosis itu terjadi pindah silang itu pada akhir profase pertama. Nah, kalau kita lihat ini contoh pembelahan secara meiosis pada gametogenesis atau ketika terbentuknya sperma dan ovum. Di kelas 11 kamu sudah belajar materi ini. Kalau kita bandingkan antara pembentukan sperma dan ovum, untuk dilihat dari induknya dulu, induk sperma namanya spermatogonium. Sedangkan untuk induk ovum namanya oogonium. Kemudian, nah, di sini ini mengalami pembelahan secara mitosis. Anaknya namanya spermatosit primer. Yang di sini ini namanya oosit primer. Kemudian di sini mengalami meiosis pertama. Untuk yang jantan, ini spermatosit primer setelah mengalami meiosis pertama ini membentuk spermatosit sekunder. Ini 2, dari satu induk menjadi 2 sel anak. Nah, di sini dari 2N nanti membelah menjadi 1N, diploid menjadi haploid. Sedangkan
pada sel telur di sini oosit primer ini membelah menjadi yang satu oosit sekunder, yang satunya membentuk badan polar. Ya. Kemudian selanjutnya ini mengalami meiosis 2. Pada spermatosit sekunder nanti masing-masing akan membelah menjadi 2 spermatid. Sehingga ini terbentuk 4 spermatid. Sedangkan pada yang betina, oosit sekunder itu hanya membentuk 1 ootid. Sedangkan yang badan polar di sini juga akan membelah menjadi badan polar. Nah, dari badan polar ini nanti akan mengalami peluruhan, tidak berfungsi dalam reproduksi. Sedangkan untuk yang ootid nanti akan terbentuk sel telur. Nah, ini yang berperan untuk reproduksi sel telur atau ovum. Sedangkan kalau pada sperma, dari 4 anak ini semuanya berfungsi. Di sini akan mengalami diferensiasi. Proses perubahan bentuk yang awalnya tidak berekor menjadi berekor. Nah, hasilnya ini berupa spermatozoa. Jadi kalau kita lihat pada pembelahan meiosis, dari satu induk nanti akan terbentuk 4 sel anakan. Ini juga dari satu induk akan terbentuk, ini 1 tambah 3, akan terbentuk 4 sel anak. Cuma bedanya kalau sperma, dari 4 sel anak ini semuanya berfungsi. Sedangkan kalau ovum yang berfungsi hanya 1. Yang 3 itu akan luruh atau akan hancur. Ya. Sudah, saya kira cukup sekian untuk materi pembelahan sel. Kalau nanti kurang jelas bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.